Halo Kang Mager, gimana nih kabar hari ini? Semoga tidak menangis ya karena dompet tipis. Karena seperti biasa, Nona yang jelas sosok manusia bukan makhluk halus akan menemani harimu dengan rekomendasi film seru yang bisa kamu tonton. Film yang akan Nona bawakan berjudul Sleep Time tahun 2011. Nah, buat kamu nih yang suka genre thriller dan psikopat, mana nih suaranya? Kayaknya film yang satu ini memang bikin kamu jadi takut sih kalau di apartemen sendirian. Waduh, penasaran gimana serunya film ini? Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kamu bisa dapat rekomendasi baru dari channel ini. Warning, this is spoiler alert. Review yang Nona berikan berdasarkan pengalaman Nona nonton film ini ya. Jadi apabila ada terjadi salah kata dan lain-lain, kamu bisa ikut review juga di kolom komentar. Yuk langsung masuk ke alur cerita filmnya. Hope you enjoy this review. Nah, Kang Mager, jadi film diawali dengan munculnya karakter utama yaitu Caesar yang mempunyai sifat di mana Caesar ini adalah seorang pekerja keras yang ramah dan sopan. Dalam memulai pekerjaannya, ia bangun sangat pagi di samping seorang perempuan yang masih tertidur lelap serta ia pergi bekerja dan siap untuk melayani para penghuni gedung atau apartemen. Caesar menyapa para penghuni lobi sampai pada akhirnya kita diperlihatkan pada karakter perempuan bernama Clara. Clara adalah sosok perempuan yang tidur di samping Caesar. Clara ini mempunyai sifat yang periang dan atraktif. Clara adalah salah satu penghuni apartemen yang tidur bersama Caesar yang tidak pernah diketahui oleh Clara. Ngeri sih cenah. Scene berpindah di mana Caesar sangat sibuk dengan kerjaannya. Kemudian ia mengunjungi ibunya yang tengah sakit. Setelah selesai, ia kembali ke tempat kerjanya. Namun, seorang pria tua memarahi Caesar karena datang terlambat. Hingga malam pun tiba, di mana jam jaga dia pun selesai. Dia membersihkan semua sampah yang ada di gedung itu dan kembali ke kamarnya untuk mandi serta ganti baju. Hingga scene berpindah di mana setelah selesai Caesar terlihat mengambil kunci kamar, yaitu kunci kamar Clara. Caesar ini adalah penjaga apartemen, jadi jelas kalau dia memiliki semua akses kunci kamar yang ada. Hingga scene berpindah di mana Caesar menyelinap masuk ke kamar Clara dan bersembunyi di kolong kasur hingga Clara tertidur. Ya, setelah tertidur, Caesar membius Clara dan menidurinya kembali. Ngerinya, Caesar ini tuh memakai seluruh alat-alat Clara, termasuk alat mandi Clara. Cuman ya, Caesar ini detail ya, alat-alat Clara yang digunakan tidak pernah berpindah sama sekali. Sudah sesuai dengan yang aslinya, jadi Clara nggak akan curiga tuh. Sampai pagi pun tiba di mana Caesar langsung terbangun, pergi dan bergegas meninggalkan Clara. Sampai dia bertemu dengan sosok bocah kecil tapi bukan FF yang bertemu dengan Caesar. Anak kecil ini selalu Caesar sogok agar bisa tutup mulut ya. Hari demi hari Caesar lalui dengan biasa sebagai seorang penjaga apartemen seperti melayani tamu, membantu orang-orang yang mengalami masalah di ruangan kamarnya, dan lain-lain. Sampai malam hari tiba di mana Caesar kembali menyelinap ke kamar Clara dan melakukan hal-hal seperti sebelumnya. Caesar menyisipkan obat-obatan pada makeupnya agar Clara mengalami alergi dan Caesar juga sering meneror Clara. Sampai scene berpindah di mana Clara sangat ketakutan karena kamarnya dipenuhi dengan kecoa dan akhirnya dia meminta bantuan pada Caesar untuk membersihkan kecoa itu. Dan ternyata itu adalah olah si om-om cabul psikopat yaitu Caesar. Emang dasar sih nih orang ya. Greget banget Nona nontonnya. Scene berpindah di rumah sakit di mana ibu dari Caesar ini dirawat kembali.
Ia sedang mengunjungi ibunya dan menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya. Di mana ia menceritakan kalau dia itu punya sebuah kelainan di dalam benak hatinya yang ia meyakini dan percaya kalau dia dilahirkan mempunyai kecacatan gitu. Di mana Caesar nggak mampu tuh merasakan rasa bahagia. Sejak sadar akan kelainan tadi, dia memiliki misi besar dalam hidupnya yaitu membuat orang-orang di sekitarnya turut tidak bahagia. Karena itulah, Caesar meneror Clara. Clara adalah anak yang selalu bahagia dan atraktif. Dan Kang Mager mendengar cerita tersebut, sang ibu Caesar cuman bisa menangis dan tak bisa apa-apa. Hingga beberapa hari berlanjut, terlihat polisi mendatangi apartemen tersebut. Ternyata polisi ini terpanggil atas laporan Nona Clara terkait hal yang selalu meneror Clara atas kiriman-kiriman tersebut. Hingga scene berpindah di mana Caesar ini mempersiapkan alat-alat seperti pisau, gergaji, dan kemudian dia kembali menyelinap ke kamar Clara. Hingga dia menunggu Clara pulang, ternyata Clara ini membawa pacarnya. Dan ya bisa dilihat sendirilah Kang Mager ya, dia melakukan apa bersama pacarnya. Saat Caesar di kolong kamar Clara, ia dikejutkan dengan sebuah cairan yang menetesi wajah Caesar dan ternyata itu adalah obat bius, gengs. Caesar pun keluar dari kamar Clara walaupun setengah oleng. Sampai-sampai salah tuh mengambil kunci. Akhirnya ia terjebak di kamar Clara dan terpaksa tidur di kamar mandi Clara. Mampus lo. Sampai pagi tiba di mana pacar Clara menemukan barang-barang milik Caesar di kolong kamarnya. Dan Caesar juga berusaha keluar dari kamar tersebut. Karena nih psikopat pintar, akhirnya bisa tuh cari-cari alasan. Dan akhirnya Caesar bisa keluar dari tempat tersebut tanpa dicurigai sedikit pun. Ya, hal tersebut sangatlah sial untuk Caesar. Di hari yang sama, ia dipecat dari pekerjaannya dan ia kembali melihat Marco dan Clara bahagia. Mengiri ya, Mas Caesar, ya ampun. Sampai malam hari telah tiba di mana Caesar sangat depresi dan ingin bunuh diri di atas gedung. Namun tidak jadi ketika melihat Clara dan Marco ternyata balik lagi ke apartemen. Ding, apa balik lagi sih cuy? Hingga Marco marah kepada Clara. Karena ternyata Clara itu hamil. Ya, Clara heran banget karena setiap dia berbuat dengan Marco, dia selalu menggunakan pengaman. Tapi pada malam itu juga, Caesar kembali masuk ke kamar Clara. Setelah tertidur pulas, ia kembali membius Clara dan pacarnya. Caesar pun memperkosa Clara di tengah biusannya. Nah, Kang Mager, scene berlanjut nih sampai hari pagi tiba. Di mana Caesar melihat Marco dan Marco kaget banget. Kenapa nih cowok belum cabut juga dari apartemen? Dan akhirnya terjadi sebuah masalah di mana Marco sangat marah ke Caesar. Akhirnya mereka baku hantam. Caesar berhasil membunuh Marco dengan serpihan kaca. Dan Caesar akhirnya memanipulasi pembunuhan ini dengan cara mayat Marco ini diseret tuh ke kamar mandi. Hingga polisi datang dan melakukan penyelidikan. Ketika penyelidikan ini terjadi, Caesar pandai banget beralasan, alibi gitu kan. Akhirnya dia nggak diketahui deh jejaknya oleh polisi. Ketika selesai penyelidikan, Caesar ini menemukan sebuah alat surat gitu yang ditulis oleh anak kecil yang berada di sebelah kamar Clara. Namun Caesar mengancam anak tersebut agar tidak membeberkan perilakunya. Dan singkat cerita nih Kang Mager ya, akhirnya si Caesar dan Clara ini cabut dari apartemen tersebut. Mereka cabut dan melanjutkan kehidupan masing-masing. Dan sampai pada akhirnya terlihat Caesar menulis sebuah surat untuk Clara. Ternyata Clara ini sudah punya anak nih guys. Dia menuliskan segala perbuatannya dan perilaku bejatnya terhadap Clara di kertas surat tersebut. Clara menangis dan memeluk anaknya ketika sudah membaca surat tersebut. Film pun
berakhir. Aduh guys, dari film ini mengajarkan selalu waspada ya akan bahaya yang ada di sekitar. Dan jangan mudah percaya dengan orang yang tidak dekat dengan kita. Walaupun ceritanya gampang ditebak, tapi endingnya sih nggak ketebak sih. Aku kira Clara ini bakalan meninggal, ternyata enggak. Jadi Nona kasih rate film ini 7/10. Terima kasih banyak sudah nonton dan support channel ini. Jangan lupa kalau kamu suka channel ini, pencet tombol share dan share sebanyak-banyaknya. Jika kamu ada kritik, saran, atau rekomendasi film lainnya, langsung aja deh ketik di kolom komentar ya. Feel free untuk diskusi. Akhirun kata, Kang Itik makan duri, Nona cantik pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.